Baru pertama kali melihat Stadion JIS. Lihat bagaimana ekspresi Patrick Kluivert melihat stadion modern yang bisa buka tutup pertama di Indonesia. Kluivert, astaga buset, stadion macam apa ini? Kok bisa? Setelah minggu lalu, Kluivert dan para asistennya memantau pertandingan Liga 1 di Bekasi, yang saat itu mempertemukan antara Persija Jakarta versus PSBS Biak. Lalu di beberapa kesempatan ke depan, mereka juga masih akan memantau langsung pertandingan ketat lainnya. Adapun pertandingan lain yang akan diamati dalam waktu dekat adalah laga antara Dewa United versus Persija hari Sabtu ini. Seperti yang kita tahu, kalau beberapa pemain timnas saat ini memang banyak dihuni dari klub Persija Jakarta, Dewa United, Persebaya Surabaya, dan Persib Bandung. Di Persija sendiri, ada nama-nama seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari. Sedangkan di Dewa United ada Ricky Kambuaya dan Egy Maulana. Sedangkan di Persebaya Surabaya ada penjaga gawang Hernando Ari. Kalau di Persib ada Dimas Drajat, lalu ada beberapa pemain lainnya yang dulu tidak dipanggil lagi. Mungkin di era Kluivert berpotensi dipanggil. Sebut saja Mark Anthony Klopp, lalu Rahmat Irianto, dan juga Edo Febriansyah. Walaupun Kluivert dan asistennya tidak menutup kemungkinan akan memanggil nama-nama baru, namun yang paling punya privilege di antara semua pemain yang dipantau, ya tentu yang sudah pernah dipanggil. Mereka yang sudah jadi langganan di timnas era STY, kemungkinan besar akan kembali dipanggil, dan hanya memperlihatkan progres permainan mereka saja sejauh ini. Di klub lain sebenarnya banyak pemain lain yang berpotensi debut bersama timnas. Itu pun kalau Kluivert dan kawan-kawan mau memanggilnya. Belakangan ini bahkan beredar bahwa Kluivert sudah mempunyai 2 catatan terhadap 2 nama yang mencuri perhatiannya. Ada Stefano Lillipali dan Fajar Faturrahman di Borneo FC, dan ada juga Chris Royer di PSBS Biak. Namun yang menarik saat ini perbincangan di media sosial adalah saat netizen dan supporter nampaknya mengatakan, kalau gak perlulah panggil pemain baru lagi ke timnas, apalagi nama yang sebelumnya tidak pernah masuk. Mereka menganggap itu nanti akan jadi perjudian besar, dan malah membuat kerugian bagi permainan timnas Indonesia. Menurut sebagian dari netizen, bahwa pemain yang ada di era ST kemarin sudah paket komplit, hanya tinggal menambah amunisi di lini depan, dan juga memperkuat permainan di lini tengah. Banyak netizen yang langsung skeptis, jika saja Kluivert berani berbeda 180 derajat dari STY soal pemanggilan pemain. Bagi mereka, laga lawan Australia bulan depan adalah laga yang sangat krusial, karena jika kalah tentu Patrick Kluivert akan jadi orang nomor 1 yang disalahkan. Namun tentu, nama-nama beken yang sebelumnya tidak dipanggil oleh ST lagi patutlah dicoba oleh Kluivert. Ada nama-nama seperti Elkan Bangot, lalu Sadil Ramdhani, yang mana kedua pemain ini sedang top tier di klubnya masing-masing. Jika saja ada titik jelas soal Elkan, maka tidak menutup kemungkinan dirinya akan kembali comeback ke timnas Indonesia. Namun yang menarik di sela-sela pertandingan yang diamati Kluivert kemarin, ada cerita unik yang nampaknya baru diketahui oleh Kluivert. Yaps, ini adalah soal Stadion JIS, stadion bertaraf internasional yang ada di wilayah Jakarta. Meskipun banyak sekali orang yang membenturkan stadion ini dengan unsur politik, namun bagi banyak pelatih yang sudah pernah datang ke sana, hampir selalu memuji tentang kualitas stadion tersebut. Sebut saja saat event Piala Dunia U17 tahun 2023 lalu di Indonesia, stadion ini memang jadi salah satu venue yang digunakan. Saat itu tim-tim yang berlaga di babak penyisihan sangat mengapresiasi tentang Stadion JIS. Meskipun memang kala itu rumputnya masih acak-acak, karena kabarnya diganti oleh pihak PSSI. Namun pada praktiknya, stadion itu awalnya memang sudah cukup layak. Namun entah apa alasan PSSI waktu itu mengganti rumput JIS. Sisi tribun yang langsung berbatasan dengan lapangan, tidak ada lagi lintasan atletik seperti stadion kebanyakan di Indonesia, membuat stadion ini menjadi stadion modern yang menarik perhatian Kluivert. Memang dari awal banyak netizen yang mengatakan, kalau timnas Indonesia sebaiknya bermarkas di sini saja, karena bisa meneror lawan-lawannya dari jarak dekat. Tapi tentu, stadion ini nampaknya masih punya problem yang cukup mendasar, karena dari awal pembangunan tidak difikirkan soal akses keluar masuk. Yaps, banyak orang yang mengeluh, kalau akses keluar masuk Stadion JIS sangat buruk,
dan bahkan tidak layak. Selain itu, lahan parkir yang tersedia di sana pun sangat terbatas, membuat banyak orang yang menonton bola dan konser di sana kemarin banyak yang mengeluh. Namun tentu secara luks tampilan, stadion ini adalah stadion modern di Indonesia yang selalu mendapat atensi luar biasa dari pemain bahkan pelatih. Alex Pastor sempat memuji Stadion JIS beberapa hari lalu. Begitu juga dengan Patrick Kluivert yang akhir-akhir ini memuji Stadion JIS. Kluivert menyebut, andai stadion ini punya akses masuk yang memadai, dia tidak ragu menyarankan agar pertandingan Indonesia dimainkan di sini. Selain membantu pemain dalam merubuhkan mental lawan, kehadiran supporter dalam jarak dekat juga sangat penting menurutnya. Anda mungkin tidak pernah melihat stadion ini dulu ada di Indonesia. Bahkan saat kami berada di sini tahun 2013 lalu, tidak banyak stadion yang punya standar internasional di sini. Mereka berkembang begitu cepat, dan bisa membuat stadion segila ini dalam waktu yang tidak lama, ucap Kluivert. Tentu stadion di Eropa sudah mengadopsi stadion semacam ini. Tidak ada lintasan atletik yang membuat jarak pemain dan penonton semakin jauh. Dan mereka menerapkannya di sini, ini bagus. Saya dengar banyak cerita kalau di sini ada masalah soal akses keluar masuk, dan tidak bisa dipaksakan dalam kapasitas besar. Kami butuh dukungan super besar untuk laga kandang, dan jarak penonton ke pemain yang bisa lebih dekat. Tapi kalau kondisinya semacam itu, tentu tidak bisa dipaksakan. Itu akan merugikan para pendukung nanti, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.